Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiantri Anggita Wahyuni dengan stambuk L1A118118 dari kelas C. Saya mahasiswi semester 5 dari Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari jurnal yang telah saya review yang berjudul Implikasi Teknologi Transfer Embrio dalam Produktivitas Ternak. Transfer embrio merupakan proses di mana embrio dikumpulkan dari betina pendonor, kemudian ditransferkan kepada betina penerima atau yang bisa disebut dengan resipien. Kemudian, embrio tersebut menyelesaikan perkembangannya di dalam rahim si resipien ini. Melalui penggunaan transfer embrio ini, betina yang unggul secara genetik dapat menghasilkan lebih banyak keturunan daripada yang dapat dilakukannya dengan reproduksi alaminya. Teknologi transfer embrio yang dapat diterapkan dikembangkan pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Pemindahan embrio pertama kali dilakukan dan direkam oleh Walter Heath pada tahun 1890. Ia memindahkan 2 embrio kelinci Angora kepada seekor kelinci betina yang sedang hamil. Transfer embrio pada hewan ternak dimulai pada tahun 1930-an yang diterapkan kepada domba dan kambing. Kemudian pada tahun 1950-an transfer embrio dilaporkan berhasil terhadap sapi dan babi oleh Jim Dawson di Cambridge, Inggris. Transfer embrio komersial pertama di negara ini dilakukan pada awal tahun 1970-an. Awalnya embrio ditemukan dari donor yang berharga dan dipindahkan kepada hewan penerima menggunakan prosedur pembedahan. Ada 2 kriteria umum memilih donor untuk sebagian besar program transfer embrio, yaitu keunggulan genetik dan kemungkinan menghasilkan sejumlah besar embrio yang dapat digunakan. Langkah-langkah prosedur umum pada transfer embrio ada 6, yaitu yang pertama adalah superovulasi. Superovulasi mengacu pada pelepasan banyaknya telur selama 1 periode estrus. Tujuan perawatan superovulasi adalah untuk mendapatkan jumlah maksimum embrio yang dibuahi dan dapat dipindahkan dengan kemungkinan besar untuk menghasilkan kehamilan. Yang kedua yaitu inseminasi. Karena pelepasan banyak sel telur dari banyak folikel, ada kebutuhan yang lebih besar untuk sel sperma yang dapat hidup untuk mencapai saluran telur dari betina yang disuperovulasi. Oleh karena itu, banyak teknisi transfer embrio akan memilih untuk membuahi sapi beberapa kali selama dan setelah estrus. Salah satu skema adalah menginseminasi sapi superovulasi pada 12, 24, dan 36 jam setelah timbulnya estrus. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemulihan embrio. Relatif sederhana dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam tanpa membahayakan sapi. Selanjutnya untuk penyimpanan embrio. Embrio donor dapat segera dipindahkan ke penerima atau mereka dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Oleh karena itu mungkin perlu untuk menyimpan embrio sampai penerima yang sesuai tersedia untuk dipindahkan. Ada 2 proses penyimpanan embrio, yaitu penyimpanan jangka pendek dan penyimpanan jangka panjang. Pada penyimpanan jangka pendek, embrio dapat disimpan pada suhu kamar selama 1 hari untuk dipindahkan langsung dari donor ke penerima. Sedangkan untuk penyimpanan jangka panjang dilakukan jika embrio yang diangkut dalam jarak yang jauh atau penerima yang sesuai tidak segera tersedia. Sistem penyimpanan jangka panjang sangat penting. Embrio beku disimpan dalam nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Yang kelima yaitu pemilihan penerima, pemindahan embrio, dan manajemen pasca pemindahan. Untuk pemilihan betina penerima, diperlukan sapi yang reproduktif sehat, yang menunjukkan kemudahan beranak, dan yang memiliki kemampuan pemerahan dan pengasuhan yang baik merupakan prospek penerima. Mereka harus berada pada bidang nutrisi yang tepat dengan skor kondisi tubuh 6 untuk sapi potong dan skor kondisi tubuh 3-4 untuk sapi perah. Kemudian tahap pemindahan atau sinkronisasi embrio.
Untuk memaksimalkan kelangsungan hidup embrio pada wanita penerima setelah pemindahan, kondisi saluran reproduksi penerima harus sangat mirip dengan kondisi si pendonor. Dan yang keenam yaitu pemindahan embrio sapi. Pemindahan embrio pada sapi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemindahan secara bedah dan pemindahan secara non-bedah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transfer embrio pada sapi yaitu masalah cuaca, masalah perjalanan, serta resiko penularan penyakit genetik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sama halnya dengan proses transfer embrio ini. Kelebihan dari transfer embrio yaitu peningkatan potensi reproduksi secara alami, sapi unggul secara genetik, perbaikan genetik yang relatif lebih cepat, mengakali bencana alam, keuntungan lingkungan, manfaat finansial, serta embrio juga dapat disimpan tanpa batas waktu melalui proses pembekuan. Sedangkan kekurangan transfer embrio yaitu kekhususan teknis, biaya yang cukup tinggi, keragaman genetik yang berkurang, tingkat keberhasilan yang rendah, dan karena transfer embrio merupakan teknologi yang padat karya dan memakan waktu. Oke, cukup sekian pemaparan hasil dari jurnal yang saya review. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.